Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jemos Channel Bro. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap sebelum modif amplifier ya, atau tahap-tahap sebelum merakit power amplifier, biar bisa menghasilkan suara bass yang bagus, bass mantep, padat, bulan, dan tidak pecah di lapangan ya bro ya. Nah, jadi masih banyak teman-teman semua yang mungkin salah langkah ya. Jadi yang diobrak itu powernya mulu ya, jadi yang diudal-udal itu powernya, dimodif sampai ngabisin duitnya, sampai capek, tapi hasil suaranya tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi sebenarnya langkah pertama yang harus kita perhatikan itu adalah volume box speakernya bro ya. Jadi volume box speaker sebelum melanjutkan ke perakitan power amplifier ya. Nah, jadi yang langkah pertama itu jenis speakernya dulu. Nah, jadi jenis speakernya kita sesuaikan. Ingin suara bass atau suara vokal. Kalau bass ya kita bisa memilih jenis speaker yang woofer, jangan pakai full range ya. Nah, ingin bass dalam ruangan atau bass dalam luar ruangan. Nah, kalau kalian ingin bass dalam ruangan atau rumahan, kalian bisa pakai speaker sekitar 6 sampai 12 in cukup ya. Kalau untuk lapangan ya pastinya 15, 18 sampai 21 in. Jangan sampai speaker 12 in buat bass-bassan di lapangan ya, pasti hasilnya kurang maksimal. Dan tentunya kualitas speakernya juga berpengaruh ya bro ya. Terus yang kedua adalah volume box speakernya bro. Nah, jadi volume box speakernya ini. Nah, volume box speakernya inilah yang paling penting dan paling utama. Ini yang bisa menentukan kualitas suara bass yang bagus dan tidak. Nah, itu di volume box speaker. Volume box speakernya udah pas apa belum. Nah, itu ya bro ya. Jadi volume box speaker itu adalah luasan dalam satu box nih, dalam box speakernya. Nah, jadi volume box speaker yang pas itu suaranya pasti enak. Jadi bassnya tidak pecah, bulan, dan tidak booming ya. Beda dengan volume box speaker yang tidak pas. Jadi volume box speaker yang tidak pas itu pasti suara bassnya booming, jadi menggaung atau menggema. Nah, itu ciri-ciri dari volume box speaker yang tidak pas atau kurang ya. Nah, terus volume box speaker yang terlalu berlebihan itu juga tidak bagus. Volume box speaker yang terlalu berlebihan itu suaranya pasti terlalu empuk, tenaganya nggak ada. Nah, itu ya. Jadi untuk menentukan suara bass yang bagus ya kita harus menentukan volume box speaker yang pas. Jadi jika volume box speakernya pas, nah itu enak bro, bassnya mantap, padat, bulan, dan pasti tidak pecah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum merakit atau modif power amplifier itu yang harus kita perhatikan adalah volume box speaker dan jenis speakernya, jangan powernya dulu bro. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk menghitung volume box speaker itu sangat mudah, yaitu tinggi dikalikan lebar dikalikan panjang ke belakang, nanti ketemu volume box speaker. Nah, untuk menghitung volume bersih box speaker ya kita ngitungnya dari dalam, jangan dari luar ya. Misalnya dari sini ke sini, terus ke sini ke sini, ini ke sini. Nah, ini sebagai contoh adalah speaker 10 in. Nah, speaker 10 in itu berapa liter yang pas? Nah, speaker 10 in yang pas itu kisaran antara 45 liter sampai 55 liter. Nah, jadi jika kalian punya speaker 10 in terus kalian buatkan box speaker yang bervolume 20 liter, saya jamin pasti bassnya pecah. Nah, untuk 12 in berapa liter kisaran? Nah, 12 in kalian bisa pakai 75 sampai 100 liter. Nah, silakan sesuaikan sendiri. 15 in sekitar pakai 100 sampai 135 liter dan seterusnya ya bro ya. Nah, untuk menghitungnya seperti ini. Ini kan panjangnya 65, lebarnya 28, panjang belakang 28 ya. Tinggal dikalikan aja. 65 dikali 28 dikali 28, ketemunya 50. 1960. Nah, ini kalau dijadikan liter itu 50 liter. Nah, ini artinya masih sesuai standar untuk speaker 10 in. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi kalau volume box speaker kalian itu udah pas, itu enak. Beda dengan volume box speaker yang tidak pas. Jadi kalau kalian punya power sebagus apapun dan semahal apapun, jika kalian sandingkan dengan box speaker yang tidak pas, pasti suaranya pecah atau
gagal, 0 zong ya. Jadi lebih baik disesuaikan dulu volume box speakernya. Percuma bro bikin power, habis duit banyak tapi tidak diperhatikan volume box speakernya ya. Misalnya buat power sampai habis 1 juta atau sampai 10 juta ya. Kalau volume box speakernya nggak sesuai atau nggak pas, ya itu bassnya pasti pecah, dan itu sangat menimbulkan ya kurang efisien lah, ibaratnya rugi ya, buang-buang duit itu istilahnya itu ya. Jadi volume box speakernya yang harus diperhatikan, yang lebih utama itu. Setelah ini paham baru ke powernya. Nah terus yang ketiga itu kualitas box speakernya ya bro ya. Nah kualitas box speakernya juga harus bagus. Usahakan boxnya kuat di getaran, karena getaran down speaker itu sangat tinggi ya. Jadi harus kuat dari getaran down speaker ya. Semakin tebal semakin bagus ya tentunya. Dan harus dilem ya. Jadi box speaker yang dilem dan nggak dilem itu hasil suaranya beda jauh. Jadi harus benar-benar rapat dan tidak boleh bocor. Terus lubang potnya ini juga pengaruh ya bro ya, pastinya. Terus yang keempat adalah kabel speakernya bro ya, jadi kabel speakernya ini juga pengaruh. Jadi untuk kabel speaker pastikan kalian pakai khusus speaker, jangan sampai kabel listrik kalian gunakan untuk kabel speaker ya, itu enggak sesuai. Dan panjang kabel speaker juga pengaruh ya, semakin panjang kabel speaker nanti tenaga powernya juga akan berkurang ya. Jadi saran saya gunakan kabel speaker itu sependek mungkin dari powernya, misalnya ya 2 meter sampai 5 meter. Jadi nanti yang dipanjangkan itu kabel inputnya dengan dibantu penambahan input balan maupun output balan. Nah jadi seperti itu bro. Jadi langkah utama itu yang diperhatikan adalah volume box speakernya dan jenis speakernya, kualitas box speaker, dan kabel speaker. Terus pemasangan kabel speakernya bro. Nah, jadi pemasangan kabel speaker terhadap power itu harus pas, tidak boleh terbalik. Misalnya ya positif ke positif, jangan sampai positif dihubungkan ke negatif. Nah ini nanti juga menyebabkan bass pecah ya, bass pecah pada speakernya. Nah jadi seperti itu bro. Nah setelah kalian bisa memahami ini, kalian bisa langsung lanjutkan ke perakitan power amplifier maupun modif power amplifier ya bro ya. Nah jadi seperti itu. Jadi langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah volume box speaker ya. Nah untuk merakit power amplifier itu yang perlu diperhatikan adalah ininya, trafo. Jadi trafonya harus sesuai ya. Kalian harus tahu trafonya berapa watt. Nah, jadi harus sesuai. Misalnya kalian ingin membuat power 1000 watt di beban 4 ohm. Nah kalian harus tahu daya watt trafo di beban 4 ohm ini keluar berapa. Jangan sampai kalian ingin membuat power 1000 watt tapi trafo kalian hanya mengeluarkan 200 watt. Nah itu nanti juga sia-sia bro, gagal ya. Nah untuk menentukan watt trafo kalian bisa klik videonya di atas ini ya. Di situ sudah saya buatkan tutorial cara mengetahui daya watt trafo. Dan pastinya semakin tinggi tegangan dan semakin tinggi ampere trafo itu semakin besar watt yang dikeluarkan sebuah power amplifier ya bro ya. Nah jadi seperti itu. Terus transistor final ya, pastikan kalian menggunakan transistor yang kualitas original, yang bagus, jangan yang KW ya. Dan sesuaikan jumlah transistor final. Nah untuk menyesuaikan atau untuk menentukan jumlah transistor final kemarin juga sudah saya buatkan videonya. Kalian tinggal klik linknya di pojok kanan atas ini ya bro ya. Tinggal tonton aja cara menentukan jumlah transistor final. Nah jadi jangan beranggapan bahwa semakin banyak transistor final maka watt yang dikeluarkan semakin besar. Nah itu juga salah kaprah bro. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi transistor final boleh banyak tapi harus disesuaikan tegangan dan daya trafo ini. Nah untuk menentukan jumlah transistor final juga sudah saya buatkan videonya kemarin. Kalian cek aja videonya di playlist video tutorial bro. Terus pastikan gunakan pendingin yang tebal ya. Gunakan pendingin yang tebal dan gunakan kipas biar TR finalnya awet dan gak terlalu panas yang over ya. Dan settingan bias harus pas ya. Jadi untuk menentukan atau untuk mengatasi transistor final panas juga sudah saya buatkan kemarin videonya. Kalian klik aja linknya di
pojok kanan atas ini nanti. Terus jenis driver ya, sesuaikan sendiri, sesuaikan selera kalian suka yang kelas AP, mau kelas H, mau kelas GB, itu sesuaikan selera kalian ya. Intinya sebuah watt power itu yang paling utama, yang menentukan watt power itu adalah PSU atau trafonya. Nah untuk driver, kalau untuk suara sub atau bass itu saya sarankan kalian bisa pakai jenis-jenis yang mampu mengeluarkan daya watt, misalnya power GB, power kelas TD atau BTL atau kelas H. Kalau kalian punya kelas AB ya kalian main BTL juga bisa. Kalau kelas AB kalian nggak suka BTL, kalian bisa main ke tegangan tinggi ya. Terus pengkabelan ya bro ya, untuk pengabelan usahakan serapi mungkin agar tidak terjadi noise atau dengung. Pahami star grounding ya. Jadi untuk star grounding itu adalah pengambilan ground pada satu titik. Jadi untuk pengambilan ground speaker itu usahakan di CT elko ya. Untuk pengambilan ground speaker di CT elko ini, jangan sampai kalian mengambil ground speaker di CT trafo. Misalnya ini kan CT trafo, jangan sampai kalian mengambil ground speaker di CT trafo ini bisa menyebabkan suara noise atau dengung ya bro ya. Kalau untuk mengambil ground speaker itu langsung di CT elko nya aja, itu juga berpengaruh. Terus pengkabelan TR final ke TR driver itu buatlah sependek mungkin ya, jangan panjang-panjang, ini juga sangat berpengaruh. Terus pengkabelan speaker tadi ya, usahakan sependek mungkin, jangan sampai panjang-panjang. Terus adalah gain. Nah ini gain driver ya, gain driver, carilah driver yang gainnya tidak over ya. Contohnya driver ini, anggaplah driver ini ya. Jika kalian pakai driver, jika kalian coba misalnya driver langsung speaker tanpa aksesoris, kalian putar volumenya sampai full tapi suaranya pecah, nah itu artinya gainnya over. Nah itu bisa membuat power amplifier loyo atau bertenaga karena terlalu besar gainnya ya. Nah untuk menurunkan gain power amplifier, kalian bisa merubah ukuran resistor feedbacknya. Jadi resistor feedback itu dia terhubung ke output speaker terus menuju ke bagian TR input. Nah itu semakin kecil resistor feedback, maka gainnya juga akan semakin kecil. Tapi untuk merubah TR feedback itu mempengaruhi DCO ya. Jadi setelah kalian rubah resistor feedback ya, bukan TR. Jadi setelah kalian merubah resistor feedback, kalian harus cek ulang DCO nya dan setting ulang. Terus langkah selanjutnya adalah box amplifier ya. Gunakan box amplifier yang dari besi aja. Bebas sih, kalian pakai kayu juga bisa ya, pakai besi juga bisa. Kalau pakai kayu ya biasanya rawan noise, tapi kalau pinter ngerakitnya pasti nggak noise ya. Tapi untuk meminimalisir noise atau dengung, usahakan pakai box amplifier yang dari besi atau plat besi. Terus langkah yang terakhir adalah aksesoris amplifier ya. Nah ini yang penting, gunakan aksesoris amplifier sesuai selera kalian ya. Gunakan sebagus mungkin kualitasnya, jangan yang murahan ya. Biasanya aksesoris contohnya equalizer atau parametrik atau apalah itu ya. Kalau yang murahan itu suaranya noise ya, noise dan suaranya sember. Jadi aksesoris amplifier yang bagus itu ketika treble-nya dibuka itu kualitasnya halus ya, treble-nya halus, middle-nya transparan, tidak terlalu tebal, open dan lebih enteng. Dan bassnya ketika diputar itu juga enteng bro. Jadi bassnya itu nambahnya sedikit demi sedikit. Jadi seakan-akan bassnya tipis, tapi ketika bassnya diputar full itu semakin mantap. Nah itu ciri-ciri aksesoris amplifier yang bagus. Sedangkan aksesoris amplifier yang kurang bagus itu bassnya diputar sedikit aja udah gaber-gaber. Nah itu menandakan aksesoris amplifier kalian terlalu over gainnya. Nah jadi kalian nggak perlu pakai yang seperti itu. Gunakan aksesoris sebagus mungkin ya bro. Terus langkah terakhir adalah sesuaikan watt power dengan watt speaker. Misalnya kalian merakit power ya, PSU nya keluar 1000 watt. Setelah dirakit ya kalian wajib ukur powernya. Belum tentu soalnya trafonya misalnya bisa mengeluarkan daya 1000 watt, belum tentu powernya bisa mengeluarkan 1000 watt. Bisa jadi trafonya berdaya 1000 watt tapi powernya bisa mengeluarkan hanya 800 watt. Nah kalian harus load. Nah setelah kalian mengetahui watt asli atau watt RMS sebuah power, kalian tinggal sesuaikan dengan watt speaker. Misalnya watt power kalian 800 watt, kalian sesuaikan juga. Kalian bisa pakai speaker yang berdaya
800 watt juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi watt power disesuaikan dengan watt speakernya. Jadi intinya itu adalah yang perlu kita perhatikan adalah kualitas speaker, jenis speaker, dan volume box speaker. Intinya di volume box speaker ya. Jadi kalian harus pas, tidak boleh kurang. Kalau box speakernya kurang, itu suaranya booming, bassnya atos, ditaruh di lapangan pasti pecah, dan bassnya bikin cepat pegal di telinga. Nah, sedangkan kalau volume box speakernya pas, itu bassnya empuk, bulan, dan pasti nggak pecah di lapangan. Dan suaranya juga enak, nyeting-nyeting di power dan di equalizer pun juga enak ya bro. Pokoknya serba enak. Sedangkan jika volume box speakernya terlalu berlebihan, itu bassnya terlalu empuk dan tendangannya atau tenaganya hilang. Nah, jadi seperti itu ciri-cirinya. Jadi jika misalnya kalian punya power semahal apapun, misalnya power yang berharga sampai 10 juta atau 14 juta pun, jika kalian sandingan dengan volume box speaker yang nggak pas, ya percuma, zong. Pasti suaranya juga akan pecah, kocar kacir ya bro. Jadi yang paling utama itu adalah volume box speakernya. Setelah paham volume box speaker dan box speaker, pengkabelan speaker, jenis kabel speaker, baru lari ke powernya. Jangan sampai kalian ngoprek powernya, maksudnya powernya kalian ngoprek sampai dompet kalian tipis ini. Baru ke speakernya, itu salah ya. Karena ini dulu saya juga pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu dulu salah bro. Jadi yang saya oprek itu powernya sampai ngabisin duit ya. Nah, itu salah langkah. Jadi yang perlu perhatikan adalah volume box speakernya. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja ya bro ya video ini. Jadi video ini hanya sebagai referensi aja ya bro. Jadi untuk edukasi saja. Jadi kalau kalian sependapat ya silahkan dipakai. Kalau nggak sependapat ya jangan dipakai ya. Kalau pendapat saya seperti itu. Jadi intinya itu edukasi dulu, referensi dulu, pahami dasar-dasarnya. Setelah paham dasarnya baru praktek. Jangan main asal praktek ya. Oke, jadi seperti itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.